Kalau dibilang berat, sangat berat. Kebutuhan bertambah, tuntutan anak-anak semakin besar. Saya dituntut harus jauh lebih kuat dibanding mereka. Tapi kalau mau dibilang di titik terendah, jelas. Merdeka! Wah wah wah! Luar biasa dan semangat terus buat kalian para pekerja di seluruh Indonesia. Kali ini, Workerspedia ingin mengajak workers ke sebuah tempat yang jauh sekali nih. Kemana? Bekasi. Santuy ya buat anak Bekasi yang lagi nonton. Oke, lanjut ya. Kali ini Workerspedia akan mengajak kalian untuk bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif nih. Seorang motivator yang memiliki kisah perjalanan hidup yang luar biasa. Mau ketemu? Nanti dulu. Pesan sponsor nih Workers. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Workers. Terus support kami dalam membuat konten menarik dan berguna buat kalian. Dan jangan lupa untuk melihat lagi konten-konten menarik dari Workerspedia. Karena cuma di sini channelnya para pencari kerja. Hello Workers, perkenalkan saya Benny Mezarli, seorang professional trainer and motivational speakers. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman hidup saya ke sobat Workers semua. Tapi kita ngobrolnya nanti ya. Saya ke di office dulu, on driving. Halo Workers, kita sudah sampai di office ya. Usaha yang saya kelola kaitan dengan co-working space, tempat kita ngumpul bareng dan kerja bareng di sini. Ya, sekarang kita langsung naik ke atas ya. Yuk. Workers, ini dia Benny Mezarli, seorang profesional trainer and motivational speakers. Penasaran kan bagaimana proses perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi sosok pahlawan bagi keluarganya? Dengerin perjalanan inspiratifnya dan jangan di-skip ya. Saya mengawali karir sebagai seorang sales, tepatnya di divisi telemarketing tahun 2006 ya, kalau nggak salah 2006 saya masuk sebagai junior telemarketing, lalu achieve mencapai posisi senior telemarketing, selanjutnya eksekutif telemarketing. Selang beberapa bulan, kurang lebih 7-8 bulan, di situ saya memiliki sebuah pilihan bahwa saya akan mencoba berkarir. Pilihannya adalah pada saat itu tim leader. Ini merupakan sebuah prinsip dasar bagaimana kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Pertama itu disiplin baik disiplin waktu, disiplin pribadi. Di situ kita dituntut untuk merubah karakter kita yang tadinya mungkin kita agak sedikit teledor, gitu, agak sedikit semau kita. Tapi di situ dengan memiliki rasa disiplin, kita akan memiliki sebuah rasa tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan diri kita. Yang kedua, berpikir positif. Saya seorang pengagum motivator atau trainer yang berkaitan dengan pola pikir atau mindset. Saya belajar dari Ibrahim El-Fiqi, seorang motivator muslim yang bilang bahwa kunci dari semua apa yang kita lakukan dimulai dari pikiran kita. Saya sepakat dan ternyata memang betul berpikir positif itu membuat kita memiliki rasa yang nyaman, ya, tenang dalam batin kita, dan pikiran kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Ada masanya di mana kita merasa diri kita kurang secara ilmu, secara finansial. Nah, di sini saya berpikir bahwa saya akan mencoba dunia baru,
di luar dari telemarketing yang sudah saya geluti sekian tahun. Dan ini sebuah tantangan. Saya menantang diri saya untuk menjadi jauh lebih baik lagi dengan memiliki kapasitas ilmu yang lebih bagus juga, gitu ya. Kebetulan ada tawaran sebagai Regional People Development, sebagai seorang trainer, dan kesempatan itu bagi saya itu kesempatan emas yang tidak bisa saya lewati begitu saja. Makanya saya ambil kesempatan itu dan saya dengan berbekal ilmu dari telemarketing saya aplikasikan ke profesi saya yang sekarang. Keluarga, ya. Jadi dari dulu sebelum saya berkeluarga, di meja kerja saya itu pasti selalu ada foto orang tua saya. Jadi bagaimanapun motivasi terbesar tetap kedua orang tua pada saat itu. Begitu saya berkeluarga, memiliki putra-putri, maka beralih. The biggest motivation is my wife and my children. Karena apa yang saya lakukan adalah untuk mereka. Pada saat perpindahan dari sebagai seorang karyawan dan seorang profesional, itu luar biasa dampaknya, terutama ekonomi, ya, keuangan yang biasanya setiap bulan ada, ini langsung terhenti. Karena sebagai seorang profesional, pastinya saya harus memperkenalkan diri saya agar bisa diterima oleh audiens. Nah, di sini saya berkomitmen, ya, membuka atau butuh perhatian, butuh pengertian dari pasangan saya untuk memahami kondisi ini. Kalau dibilang berat, sangat berat. Yang pertama, gaya hidup berubah, ya, kebutuhan bertambah, tuntutan anak-anak semakin besar. Nah, di sini saya merasa bahwa sebagai seorang kepala keluarga, saya dituntut harus jauh lebih kuat dibanding mereka, dan saya tidak pantas untuk menunjukkan kegelisahan saya ke mereka karena itu berdampak psikologis. Tapi kalau mau dibilang di titik terendah, jelas pada saat itu saya pernah merasakan di titik terendah. Ya, kepikir, ya, kebayang, artinya kendaraan, ya, semua perabotan keluarga, pokoknya yang berkaitan dengan aset dijual. Ya. Yang saya bawa itu hanya pakaian, gitu. Baik, ya kebayang kita nggak bawa spring bed dan kita harus pindah keluar dari rumah itu, cari kontrakan untuk memulai hidup baru. Kalau ditanya tentang pahlawan, ini identik dengan masa lalu, ya, para pejuang, ya, di mana mereka berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi mereka adalah orang-orang yang berjasa sehingga kita bisa hidup seperti sekarang ini, ya, atas jasa-jasa mereka. Tapi dalam konteks kekinian, dalam konteks saat ini mungkin sedikit jauh lebih berubah. Karena yang dinamakan pahlawan adalah mereka yang mampu menjadi sosok teladan, ya, panutan, dan mampu membantu orang lain. Kalau saya sebagai seorang pribadi, artinya saya akan mencoba menjadi seorang pahlawan bagi keluarga saya. Begitupun ekspektasi mereka. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat besar, bahwa mereka memiliki sosok yang betul-betul mereka kagumi. Yang menilai pahlawan atau bukan sebetulnya bukan diri kita. Jadi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kenal dengan kita, ya, kita tidak bisa menyebut bahwa diri kita pahlawan, tapi ekspektasi boleh. Ekspektasi untuk menjadi pahlawan itu baik. Artinya kita memiliki keinginan. Tapi kalau apakah saya seorang pahlawan? Ya jawabannya adalah orang di sekeliling saya, orang di sekitar saya.
ada rasa tanggung jawab pribadi yang lebih mereka tingkatkan, karena mereka pun harus belajar dari para pahlawan. Gigih yang pertama, gitu ya. Penjajah nggak akan kabur tuh dari Indonesia kalau nggak gigih, gitu ya. Terus daya juang yang tinggi, mental pemenang, gitu ya. Terus nggak pernah nyerah, kerjasama. Nah, 5 hal tadi itu bisa jadi poin yang bisa kita lakukan saat ini. Kita tiru apa ya semangatnya, ya, daya juangnya, kegigihannya, ya, keuletannya dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita pelajari sebetulnya untuk anak muda saat ini. Luar biasa bukan? Perjalanan dari seorang Benny Mezarli. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi kalian untuk terus berjuang dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tonton terus konten-konten dari Workerspedia yang selalu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Sekali lagi nih, Workerspedia selalu mengingatkan kamu untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Workerspedia supaya kamu selalu update tentang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @workerspedia dan Facebook kita di @workerspedia juga ya. Oke, sampai bertemu di konten Workerspedia selanjutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya para pencari kerja.